itu Mas terakhir. Spek PC animator. Aduh, mampus nih. Kalau spek PC. Dan kedua, untuk studio newbie, mending ngadain IP atau service aja Mas? Udah 3 tuh Mas, pertanyaan Mas. Banyak pertanyaan hari ini. Oke. Ya, lanjut Mas. Kalau spek PC animator, yang jelas harus lebih bagus daripada pada saat kalian main game online. Intinya itu. Kalau sudah bisa main game online, sebetulnya itu udah pas untuk mengerjakan 3D animasi. Cuman, kalau kalian udah punya komputer terus dipakein game online terus bikin juga 3D, pasti nge-crash gitu loh. Jadi intinya, misal minimal seperti kalian bikin memainkan game online yang 3D ya. Itu speknya, kalau persisnya aku nggak tahu ya. Lalu, kalau untuk studio newbie mendingan gedein animasi apa service, dua-duanya lah. Kalau misalnya IP-nya nggak laku, terus kalian mau makan apa gitu loh. Tapi kalau kalian terima servis kan itu menghasilkan duit kan. Jadi sebetulnya ya justru sambil bikin pekerjaan, terima pekerjaan, kita juga bikin IP. Tapi sebelum itu kan kalian harus bikin demo reel dulu supaya orang lihat, oh si ini bisa bikin kayak gini kok, kalau gitu aku bisa pesan gitu loh. Nah, untuk demo reel ini artinya benar-benar kalian harus tunjukin karya kalian yang terbagus supaya orang bisa lihat, oh ini lumayan nih. Misalnya ke Mas Agus Dimas ya, ke Mas Dimas kita mau pesen. Nah karena Dimas sudah nunjukin apa animasinya bisa bikin gini-gini, berarti aku bisa pesen animasi yang serupa ke Mas Dimas gitu maksudnya. Artinya kalau untuk newbie dua-duanya ya, maksudnya kan kita nggak bisa jagain IP atau service saja, tapi yang penting ada uang masuk supaya kita bisa mengerjakan sesuatu gitu ya. Kemudian untuk Mas Rizwan, halo Mas, saya mau bertanya, proses dalam licensing IP itu sendiri apa saja? Tadi ya, silakan buka di dgip.go.id. Nanti di situ sudah ada ketentuan semua. Jadi misalnya karakternya harus ada tampak depan, samping, belakang, pernah dipublish di mana, namanya siapa, warnanya bagaimana, facial expression-nya gimana. Di situ ada semua sih. Tapi yang jelas kalau kita sendiri sebelum mendaftarkan kan kita mempublish. Nah untuk mempublish itu kan berarti siap sampai dengan apa ya? Intinya gini, kalau misalnya tiba-tiba karakter kita dibeli orang atau di-license-kan ke orang tersebut bisa mengerjakan sesuai dengan yang kita mau. Karena sesuai dengan yang kita mau kan kita nggak harus ngomong lah. Semua persyaratan itu bentuknya dokumen. Jadi misalnya tadi yang kayak Mas Dimas tanya, apa animation bible? Licensing IP itu perlu banget animation bible. Jadi persiapan semua peraturan, mulai tadi karakternya sendiri itu siapa, tampak depan sampingnya gimana, kalau lagi post gimana, gerakannya kayak apa, facial expression-nya gimana, itu semuanya masuk dalam itu, termasuk tingginya, skalanya, warna, dan lain-lain gitu ya. Oke, terakhir ya, untuk mengetahui animasi buatan kita sudah layak jual, bagaimana ya Mas? Nah loh, oke, ini pertanyaan paling menarik Mbak Triana ya. Bagaimana, sebenarnya dibalik sih. Jadi misalnya gini, ini kayak pertanyaan teman-teman juga yang lain. Mas dan Mbak sekalian mungkin tahu yang namanya apa? Tai lalat kan? Atau yang namanya dalang pelo atau sinopal lah. Nah, semua itu kan bisa ngetop setelah mereka bikin ratusan kali ya. Mereka sudah publish mulai dari Facebook zaman dulu, masuk ke Instagram, masuk ke YouTube dan lain-lain, baru mereka ngetop. Setelah ngetop kan mau nggak mau mereka harus mendaftarkan IP-nya dan lain-lain supaya punya license. Nah, sekarang karena sudah ngetop, yang kalau kita mau pakai karya mereka, kita harus bayar licensing. Nah, itu kan berarti udah layak jual, tapi kita nggak usah nunggu sampai dengan layak jual. Nggak usah nunggu sampai bertahun-tahun, tapi setelah dipublish biasanya kita akan lihat mana yang laku, mana yang dapat banyak fans. Nah, kalau dapat banyak fans itu berarti daya jualnya sudah tinggi dan layak, gitu aja sih. Kan sebenarnya dibalik sih bukan kita yang nungguin misalnya nyari sponsor atau apa, gimana ya ini bisa dijual, enggak. Dia pasang aja apa yang pernah dibuat, masukkan di sosial media dan siap-siap terima kritik dan saran dari teman-teman. Karena balik lagi, netizen Indonesia ini julid ya, jahat-jahat loh. Jadi kalau kalian bikin karya terus nggak mau dikritik, terus langsung bilang, aku kan baru newbie, tapi nggak mau dikritik gitu loh, sama juga bohong.
Jadi sebetulnya intinya gini, nggak apa-apa tinggal diterima saran-sarannya. Yang kalian bisa lakukan misalnya untuk merevisi ya tinggal direvisi gitu. Justru netizen yang julid ini sangat dibutuhkan. Nah, misalnya gini, kalian bikin karakter langsung dibilang, oh lu nyontek banget sih kayak dalang pelok. Ya kalian harus terima dong, berarti kalian bisa aja dicap lagiat loh. Walaupun misalnya kalian bikin sendiri. Tapi karena mirip banget sama dalang pelok, mau nggak mau kan orang langsung bilang, lu memang nggak bisa bikin yang lain ya yang nggak kayak dalang pelok. Nah, justru di situ kalian harus membuktikan bahwa aku bisa bikin, tapi kenapa mesti mirip dalang pelok? Ya kan lagi ngetop dalang pelok. Justru itu kalian tahu nggak sih bahwa setelah dalang pelok ngetop, yang bikin seperti dalang pelok itu ratusan loh. Nah, termasuk Sinopal, tapi Sinopal kan bikin versi lain yang mukanya cuman kayak pantat dan lain-lain. Jadi intinya sih ya kalian harus bikin sesuatu yang inovatif sih, jangan cuma niru punya orang gitu. Apalagi kalau sudah inovatif dan ngetop terus bentuknya lain kayak tai lalat, apa sih bagusnya gitu. Tapi justru karena tai lalat jadi orang langsung tahu oh ini punya tai lalat gitu. Nanti ada juga komik gak jelas, terus ada juga yang kayak kayak Garudayana dan lain-lain. Ya gak ada masalah sih, yang penting kalian bikin dulu, dipublish sampai dengan punya fans. Nanti kalau fansnya udah ada masukan dan lain-lain, kalian coba masukin masukan-masukan dari fans atau kritik. Nah, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, tapi kalau bisa dikritik dan bisa dibenerin, yaitu persiapan untuk kita bisa maju. Dan kalau sudah maju banyak teman yang mau pesen atau segala macam, nah itu berarti kan udah siap dan layak jual. Itu ya. Oke, Mas Doni kayaknya cukup ya? Ya, cukup Mas. Siap. Dari pertanyaan yang sudah ditanyakan di chat box, saya cukup untuk pertanyaan hari ini. Dan boleh Mas untuk sesi terakhir kesimpulan dari kelas kita hari ini boleh disampaikan buat kita semua, kesimpulan dan tips-tips buat kita semua lah. Oke. Ya. Yang pertama untuk animator profesional tadi ya. Sebetulnya sih intinya kalian tinggal bikin demo reel, dan bikin demo reel itu nggak usah panjang 15 menit loh. Demo reel itu cukup 1 menit. Kalau bisa 30 detik nggak apa-apa gitu loh. Karena kalau kita ngecek pekerjaan, terutama HRD ya, atau bagian misalnya animator supervisornya ngecek, itu begitu kita ngelihat di 10-15 detik pertama udah ketahuan kok kalian tuh kemampuannya di mana. Jadi jangan bikin demo reel yang lebih dari 1 menit. Karena pada saat awal kita nyetel, oh ini bagus nih anak, ya udah masuk. Tapi kalau nunggu sampai menit ke-15 baru yang paling keren yang ditonjolkan, dari yang lihat gitu, sayang. Jadi kalian perlu bikin demo reel hanya 1 menit saja, yang kalau perlu 30 detik nggak apa-apa, tapi yang terbaik. Jadi kalau misalnya kalian punya 10 karya yang bagus, pilih 1 atau 2 aja masukin gitu loh. Jadi nggak usah semuanya masukin, pilih yang paling bagus yang kalian punya. Lalu sebagai animator profesional, bidang apapun kalian harus punya 3 hal ya. Kalian harus bisa teamwork atau kerjasama, karena bagaimanapun pada saat kalian bekerja, kalian nggak mungkin sendiri, apalagi ngomongin animasi. Kita bakal banyak ketemu orang gitu loh. Dan ketemu orang masing-masing egonya tinggi gitu ya. Jadi mau nggak mau kalian harus bisa kerjasama dan teamwork. Lalu disiplin dan tepat waktu. Ini agak susah karena yang sudah saya temui biasanya animator yang bagus, bisa bikin 3D dan lain-lain, tapi mereka biasanya nggak tepat waktu. Jadi nggak disiplin. Padahal kalau kalian mau gabung masuk ke profesional, tepat waktu ini amat sangat penting. Makanya sampai sekarang jarang banget ada animator Indonesia yang ngetop. Yang ngetop di luar negeri. Kenapa? Karena di luar negeri kerjanya jauh lebih susah, 100 kali lipat lebih susah daripada di Indonesia, dan mereka harus mau nggak mau disiplin tepat waktunya tuh hancur-hancuran gitu loh. Jadi kalau kalian mau jadi animator profesional tadi, setelah bisa kerjasama dan teamwork, kalian harus disiplin dan tepat waktu. Itu harus belajar dari sekarang gitu ya. Misalnya dipesenin 1 hari jadi, ya 1 hari jadi nggak bisa. Nantilah besok siang atau besok lusa, belum nanti mati lampu, belum nanti kuotanya habis, gitu nggak bisa. Jadi kalau kalian mau udah masuk profesional, harus disiplin gitu ya. Terakhir, attitude. Jadi sebagus apapun kalian, sebagus apapun pekerjaan kalian, kalau kalian kelakuannya parah, itu kita nggak bakal terima gitu loh. Maksudnya mendingan kalian kemampuannya maksudnya standar lebih sedikit daripada kemampuannya bagus banget tapi attitude-nya parah. Kita akan pilih yang kemampuannya sedang tapi lebih sedikit. Karena yang kemampuannya lebih sedikit itu kalau attitude-nya bagus, pasti akan bisa berkembang.
Tapi kalau kalian udah bagus banget tapi attitude-nya parah, dijamin kalian akan mentok di situ aja.